Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Mariatu Jakia dengan NIM 22501912227 dari kelas F, ingin mempresentasikan tentang formulasi dan evaluasi sediaan farmasi untuk memenuhi tugas sebelum praktikum farmasi terpadu. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakope Indonesia, termasuk kriteria penerimaannya. Evaluasi mutu granul atau bahan baku tablet. Pengujian ini dilakukan sebelum mencetakkan tablet untuk memastikan granul memiliki sifat fisik yang mendukung proses produksi dan menjamin kualitas tablet yang dihasilkan. Untuk parameter evaluasi fisik utamanya yaitu uji sifat alir granul menggunakan alat probability tester, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan massa granul tertentu, misalnya 100 gram, untuk mengalir melalui corong dengan ukuran lubang tertentu. Laju alir dihitung gram per detik. Untuk kriteria penerimaan granul yaitu memiliki sifat alir yang baik jika laju alir lebih dari 4 gram per detik atau waktu alir 100 gram tidak lebih dari 10 detik. Selanjutnya untuk parameter evaluasi fisik utamanya yaitu uji kompresibilitas menggunakan alat tap atau bulk density tester, yaitu mengukur kerapatan tumpukan bulk density dan kerapatan tampan tap density granul. Hasilnya digunakan untuk menghitung indeks kompresibilitas atau rasio Hassner. Untuk kriteria penerimaannya yaitu indeks kompresibilitas yang rendah, misalnya kurang dari 15%, menunjukkan granul mudah dikempa dan memiliki sifat alir yang baik. Jika nilai rasio Hassner makin mendekati 1, maka granul mudah dikempa. Kemudian parameter evaluasi fisik utamanya yaitu uji kelembapan atau moisture context menggunakan alat moisture balance, bekerja berdasarkan prinsip termografimetri, yaitu mengukur penurunan bobot 2 gram sampai 5 gram sampel setelah dipanaskan pada suhu tertentu atau LOD. Kriteria penerimaan umum untuk granul adalah 1-3%. Kadar air yang tepat diperlukan untuk memfasilitasi pengempaan tanpa merusak zat aktif atau hidrolisis. Selanjutnya, parameter evaluasi fisik utama yaitu sudut istirahat menggunakan alat probability tester, yaitu mengukur sudut maksimum yang terbentuk antara alas dan permukaan tumpukan kerucut granul yang jatuh bebas dari corong. Kriteria penerimaan sudut istirahat yang semakin kecil menunjukkan sifat alir yang semakin baik. Kriteria umum sudut istirahat yaitu kurang dari 30, yaitu aliran sangat baik. Untuk sudut istirahat lebih dari 40, maka alirannya buruk. Selanjutnya, parameter evaluasi fisik utamanya yaitu uji ukuran partikel menggunakan alat Sipsaker dengan rangkaian mesh memisahkan serbuk atau granul berdasarkan ukuran dengan melewatkannya melalui ayakan standar yang disusun bertingkat atau pengayakan analitik. Untuk kriteria penerimaannya yaitu bobot granul yang tertahan di setiap ayakan dihitung untuk menentukan distribusi ukuran partikel yang seragam dan optimal untuk pengempaan. Untuk parameter evaluasi fisik utama pada tablet yaitu keseragaman ukuran atau diameter dan tebal menggunakan alat jangka sorong, yaitu untuk mengukur diameter dan tebal 20 tablet secara acak. Untuk kriteria penerimaannya yaitu menurut Farmakope Indonesia edisi 3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Ini penting untuk kesesuaian kemasan dan alat telan.
Kemudian untuk parameter evaluasi fisik utama pada tablet selanjutnya yaitu keseragaman bobot menggunakan alat neraca analitik, yaitu untuk menimbang tablet secara individual, misalnya 20 tablet untuk melihat penyimpangan bobot relatif terhadap bobot rata-rata. Untuk kriteria penerimaannya yaitu wajib dilakukan jika kandungan zat aktif lebih dari 10 mg dan presentasi lebih dari 10% bobot tablet. Bobot tablet tidak boleh menyimpang lebih dari batas penyimpangan yang ditetapkan, misalnya plus minus 5% untuk bobot besar. Selanjutnya, untuk parameter evaluasi fisik utama pada tablet yaitu uji kekerasan menggunakan alat hardness tester, yaitu mengukur gaya tekan yang dibutuhkan untuk memecah tablet. Untuk kriteria penerimaannya yaitu pada tablet non-salut umumnya 4-8 kg per cm. Untuk tablet kunyah biasanya kurang dari 3 kg per cm harus mudah hancur di mulut. Dan untuk tablet salut dapat lebih tinggi yaitu 10-20 kg tergantung jenis salut. Selanjutnya, parameter evaluasi fisik utama pada tablet yaitu kerapuhan atau friabilitas menggunakan alat friability tester, yaitu mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan atau bantingan dalam drum yang berputar atau abrasi. Untuk kriteria penerimaannya yaitu kehilangan bobot tablet setelah pengujian harus tidak lebih dari 1% atau beberapa industri menetapkan kurang dari 0,8%. Evaluasi fisik utama pada tablet yaitu uji waktu hancur menggunakan alat disintegration tester, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur sempurna menjadi partikel kecil dalam media cair bersuhu 30 derajat Celcius atau simulasi in vivo. Kriteria penerimaannya yaitu tablet tidak bersalut umumnya kurang dari 15%, tablet bersalut selaput atau film coating umumnya kurang dari 30 menit, dan tablet bersalut entrik tidak hancur dalam 1 jam di medium asam tapi harus hancur di medium penyangga atau usus. Selanjutnya, parameter evaluasi fisik utama pada tablet yaitu uji disolusi menggunakan alat dissolution tester, yaitu mengukur kecepatan dan tingkat zat aktif melarut dan tablet ke dalam media pelarut atau prediktor bioavailability. Untuk kriteria penerimaannya yaitu ditetapkan berdasarkan nilai Q atau kuantum dan nilai N jumlah unit dosis yang diuji. Nilai Q adalah presentasi jumlah zat aktif yang harus terlarut dalam media disolusi pada waktu yang ditetapkan. Nilai Q umumnya adalah 75% atau 80% dari jumlah zat aktif yang tertera pada etiket. Tetapi nilai pastinya harus merujuk pada monografi obat tertentu. Kemudian untuk waktu uji yang ditetapkannya misalnya 30 menit atau 45 menit juga ditentukan oleh monografi obat. Untuk kriteria penerimaan uji disolusi dijelaskan dalam Pharmacopoeia Indonesia melalui sistem 3 tahap bertingkat S1, S2, dan S3 yang didasarkan pada nilai Q, jumlah obat yang harus larut, dan jumlah tablet yang diuji. Pada tahap 1 atau S1, jumlah unit dosis N sama dengan 6, setiap unit dosis harus lebih dari Q plus 5%. Uji dianggap lulus jika semua 6 tablet mencapai batas ini, jika tidak dilanjutkan ke tahap 2 atau S2. Kemudian pada tahap 2 atau S2, jumlah unit dosis N sama dengan 6 plus 6 sama dengan 12, rata-rata 12 unit dosis, atau S1 plus S2 harus lebih dari Q dan tidak ada satupun unit dosis yang kurang dari Q min 15%. Uji dianggap lulus jika kriteria ini terpenuhi. Jika tidak, lanjutkan ke tahap S3. Kemudian untuk tahap 3 atau S3, jumlah unit dosis N sama dengan 12 plus 12 sama dengan 24. Rata-rata 24 unit dosis atau S1 plus S2 plus S3.
harus lebih dari Ki dan tidak lebih dari 2 unit dosis yang kurang dari Ki min 15% dan tidak ada satupun yang kurang dari Ki min 25%. Uji dianggap lulus jika kriteria ini terpenuhi. Jika tidak, tablet gagal dalam uji disolusi. Selanjutnya, parameter evaluasi fisik utama dari sediaan tablet yaitu keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan terdiri dari 2 parameter, yaitu keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Untuk pemilihan metode uji tergantung pada kandungan zat aktif dalam tablet tersebut. Pada keragaman bobot, dilakukan untuk sediaan tertentu yang memenuhi kriteria. Umumnya jika zat aktif lebih dari 25 mg dan lebih dari 25% dari bobot sediaan. Untuk kriteria penerimaannya yaitu bobot rata-rata tablet kurang dari 25 mg. Untuk batas penyimpangan bobot individu maksimumnya yaitu plus minus 15%. Kemudian untuk bobot rata-ratanya 25 mg sampai 150 mg. Untuk batas penyimpangan bobot individu maksimumnya plus minus 10%. Kemudian untuk bobot rata-rata 150 mg sampai 300 mg. Untuk batas penyimpangan bobot individu maksimumnya yaitu plus minus 7,5%. Dan untuk bobot rata-rata lebih dari 300 mg, batas penyimpangan bobot individu maksimumnya yaitu plus minus 5%. Selanjutnya ada keseragaman kandungan. Dilakukan untuk sediaan lainnya yang mengandung zat aktif kurang dari 25 mg dan kurang dari 25% dosis kecil atau potensi tinggi. Untuk kriteria penerimaannya yaitu pada tahap 1 N sama dengan 10, nilai penerimaannya yaitu AV kurang dari L1 biasanya 15,0 dan tidak ada satupun unit yang berada di luar rentang 85% sampai 115% dari kadar yang tertera pada etiket. Kemudian untuk tahap 2 N sama dengan 20, nilai penerimaan AV kurang dari L1 dan tidak ada satupun unit yang berada di luar rentang 75% sampai 125% dari kadar yang tertera pada etiket. Dan untuk tahap 3 N sama dengan 30, nilai penerimaan AV kurang dari L1 dan tidak lebih dari 1 unit yang berada di luar rentang 75% sampai 125% dari kadar yang tertera pada etiket. Dan untuk parameter evaluasi fisik utama dari tablet yaitu uji organoleptis, yaitu pengamatan visual untuk mengamati secara visual warna, bentuk, permukaan, bau, dan rasa jika tablet punya. Untuk kriteria penerimaannya itu tablet harus seragam dan bebas dari cacat, misalnya caking, dan mottling. Dan noda keseragaman warna di antara tablet sangat penting. Selanjutnya untuk parameter evaluasi fisik utama untuk sediaan sirup dan suspensi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan stabilitas atau akurasi dosis dan sifat yang dapat diterima atau palatabilitas oleh pasien. Untuk parameter evaluasi fisik utama dari sediaan sirup atau suspensi yaitu ada volume terpindahkan atau deliverable volume, yaitu mengukur volume sediaan yang dapat dikeluarkan secara nyata dari wadah atau botol menggunakan alat takar standar. Pengujian ini memastikan konsumen benar-benar menerima volume dosis yang tertera pada etiket, bukan hanya volume total dalam botol. Untuk kriteria penerimaannya yaitu volume rata-rata dari 10 wadah harus tidak kurang dari 10% dari volume yang tertera pada etiket dan tidak lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95% formula yang tertera, kecuali wadah kurang dari 10 ml. Selanjutnya untuk parameter evaluasi fisik utama
pada sediaan sirup dan suspensi ada viskositas atau kekentalan. Itu untuk mengukur kekentalan sediaan cair, viskositas yang tepat penting untuk stabilitas fisik suspensi, atau viskositas tinggi memperlambat pengendapan. Kemudian untuk kemudahan penuangan dan pemberian dosis yang akurat, viskositas tidak boleh terlalu kental. Untuk kriteria penerimaannya yaitu harus sesuai dengan nilai atau rentang yang ditetapkan dalam spesifikasi atau monografi formula. Untuk parameter evaluasi fisik utama dari sediaan sirup atau suspensi yaitu ada uji pH atau power of hydrogen, yaitu untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan sediaan. pH sangat krusial karena mempengaruhi stabilitas kimia zat aktif atau mencegah hidrolisis dan kenyamanan atau palatabilitas pasien saat diminum. Untuk kriteria penerimaannya yaitu ada nilai pH harus sesuai dengan rentang yang ditetapkan dalam spesifikasi atau monografi untuk menjaga stabilitas zat aktif dan minimalkan iritasi. Selanjutnya untuk parameter evaluasi fisik utama dari sediaan sirup dan suspensi ada homogenitas atau khusus suspensi atau emulsi, yaitu memastikan bahwa partikel terdispersi atau zat aktif atau fase minyak tersebar merata di seluruh medium pembawa, menjamin setiap takaran mengandung dosis yang sama. Untuk kriteria penerimaannya yaitu sediaan harus homogen atau tidak terdapat gumpalan atau pengendapan keras atau cracking setelah dikocok ringan. Suspensi harus terdispersi kembali secara sempurna. Untuk selanjutnya pada parameter evaluasi fisik utama pada sediaan sirup dan suspensi ada BJ atau bobot jenis, yaitu mengukur rasio antara massa sediaan terhadap volume sediaan pada suhu tertentu. Ini adalah parameter yang membantu dalam perhitungan formulasi dan pengawasan konsentrasi. Untuk kriteria penerimaannya yaitu harus sesuai dengan spesifikasi formula yang telah ditetapkan, umumnya lebih dari 1 gram per mili jika pembawanya adalah air, dan merupakan indikator adanya perubahan komposisi. Selanjutnya untuk parameter evaluasi fisik utama dari sediaan sirup atau suspensi ada volume sedimentasi atau nilai F, yaitu parameter yang secara spesifik menunjukkan stabilitas fisik sediaan suspensi. Diukur sebagai rasio antara volume endapan akhir atau FU terhadap volume awal suspensi atau FO. F sama dengan FU per FO. Untuk kriteria penerimaannya yaitu nilai F idealnya mendekati 1. F kurang dari 1 yang berarti volume endapan hampir sama dengan volume awal, menunjukkan pengendapan yang lambat dan atau terflokulasi ringan. Dan untuk parameter evaluasi fisik utama dari sediaan sirup atau suspensi ada uji isi minimum, yaitu memastikan volume atau bobot sediaan yang dikemas sesuai dengan klaim etiket. Uji ini mirip dengan uji volume terpindahkan, namun fokus pada volume minimum di setiap wadah. Untuk kriteria penerimaannya yaitu untuk wadah kurang dari 50 mili, volume rata-rata dari 10 wadah, kurang lebih dari volume tertera. Kemudian tidak lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 90% volume tertera. Dan tidak satupun wadah yang volumenya kurang dari 85% pada volume yang tertera. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, prebilator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tape density tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Pada viskometer, fungsi utamanya yaitu mengukur kekentalan atau viskositas sediaan cair
seperti sirup, suspensi, dan emulsi. Prinsip kerjanya yaitu mengukur gaya geser atau shear stress yang dibutuhkan untuk menghasilkan laju geser atau shear rate tertentu pada piskometer rotasi seperti profile untuk mengukur waktu yang dibutuhkan fluida untuk mengalir melalui celah atau kapiler pada piskometer kapiler seperti Oswald. Konteks evaluasi mutu sediaannya yaitu stabilitas fisik dan akurasi dosis, menjamin viskositas sesuai spesifikasi viskositas yang tepat, seperti penting untuk stabilitas suspensi atau memperlambat sedimentasi. Kemudian ada menjamin kemudahan penuangan dan konsistensi dosis pada sediaan cair. Kemudian pada prebilator atau tester kerapuhan, fungsi utamanya yaitu menguji ketahanan tablet terhadap gesekan dan benturan atau kerapuhan selama proses penanganan dan distribusi. Prinsip kerjanya yaitu tablet ditimbang, dimasukkan ke dalam drum yang berputar biasanya 25 rpm selama waktu yang ditentukan, misalnya 4 menit. Tablet dijatuhkan dan digulirkan setelah pengujian tablet ditimbang diulang. Presentasi kehilangan bobot dihitung. Kemudian konteks evaluasi mutu sediaan integritas mekanik, menjamin tablet tidak mudah retak, gombal atau hancur saat pengemasan atau blistering dan transportasi. Kehilangan bobot kurang dari 1% berdasarkan farmakope untuk lulus uji. Kemudian ada dissolution tester atau alat uji disolusi. Fungsi utamanya yaitu mengukur kecepatan dan tingkat pelarutan zat aktif dari sediaan padat, tablet atau kapsul dalam media simulasi cairan tubuh. Prinsip kerjanya yaitu sediaan ditempatkan dalam media pelarut seperti air, atau buffer pH pada suhu terkontrol 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Media diaduk konstan menggunakan vedel atau dayung atau basket atau keranjang. Sampel media diambil pada interval waktu tertentu untuk dianalisis kadarnya. Konteks evaluasi mutu ketersediaan hayati atau in vitro, uji mutu paling kritis untuk memprediksi pelepasan obat dan absorpsi di dalam tubuh, menjamin zat aktif selalu sesuai batas minimal atau Q value yang ditetapkan oleh farmakope atau monografi. Kemudian ada hardness tester atau alat uji kekerasan. Fungsi utamanya yaitu mengukur kekuatan mekanik tablet untuk menahan tekanan atau penghancuran. Prinsip kerjanya dengan memberikan gaya tekan yang terus meningkat secara horizontal pada diameter tablet atau tegak lurus terhadap arah pencetakan hingga tablet pecah. Nilai gaya tekan biasanya dalam newton atau kilogram per sentimeter saat pecah dicatat. Konteks evaluasi mutu sediaan kekuatan mekanik dan waktu hancur, mengontrol kekuatan mekanik tablet agar stabil saat ditangani, tetapi juga untuk memastikan kekerasan tidak menghambat waktu hancur. Atau disintegration dan disolusi. Selanjutnya ada moisture analyzer atau penganalisis kelembapan. Fungsi utamanya menentukan kadar air atau kandungan zat mudah menguap atau LOD dalam bahan baku, granul atau sediaan padat. Prinsipnya yaitu termografimetri, yaitu sampel ditimbang kemudian dipanaskan hingga suhu tertentu. Alat mengukur dan mencatat penurunan bobot secara real time. Kadar air dihitung dari presentasi kehilangan bobot akibat pemanasan. Konteks evaluasi mutu sediaannya yaitu stabilitas produk dan kualitas granul. Itu mengontrol kualitas bahan baku dan granulasi. Kadar air yang tidak tepat dapat memicu degradasi hidrolitik zat aktif atau menyebabkan masalah saat pencetakan tablet. Kemudian ada tape density tester, yaitu
alat uji kerapuhan timbul. Fungsi utamanya itu mengukur kerapatan tampan atau tape density, serbuk atau granul. Prinsip kerjanya itu sampel dimasukkan ke dalam gelas ukur dan di volume awal bulk density dicatat, gelas diangkat dan dijatuhkan atau diketuk atau di-tap berulang kali secara mekanis hingga volume serbuk tidak lagi berubah. Kerapatan tapan dihitung dari bobot dibagi volume akhir. Konteks evaluasi mutu sediaan, sifat alir dan kompresibilitas. Hasil digunakan untuk menghitung indeks kompresibilitas dan rasio Hassner yang merupakan indikator penting dari sifat alir serbuk atau granul dan kemampuannya untuk dimanfaatkan atau kompresibilitas. Ini krusial dalam proses pencetakan tablet dan pengisian kapsul. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu nomor 3, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai persyaratan stabilitas fisik, sediaan emulsi, dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik, seperti creaming, caking, atau sedimentasi. Emulsi adalah sistem dispersi dua fase cairan yang tidak saling bercampur, minyak dan air yang distabilkan oleh emulgator. Suatu emulsi dianggap stabil secara fisik jika tetap mempertahankan sifat-sifatnya awalnya selama periode penyimpanan dan penggunaannya. Persyaratan stabilitas fisik emulsi terdiri dari homogenitas, yaitu tetesan fase terdispersi atau globul harus tersebar secara merata di seluruh medium berdispersi atau fase kontinu tanpa memisah fase yang terlihat secara visual, meskipun creaming dan sedimentasi diperbolehkan. Sistem harus dapat diredispersi atau dikocok kembali dengan mudah dan sempurna untuk mendapatkan dosis yang akurat. Kemudian ada viskositas, yaitu nilai kekentalan. Viskositas emulsi harus tetap konstan atau berada dalam rentang spesifikasi yang ditetapkan sepanjang umur simpan. Viskositas yang memadai membantu memperlambat penggerakan globul atau mengurangi creaming atau sedimentasi dan memastikan kemudahan penuangan serta akurasi dosis. Kemudian ada ukuran globul. Tetesan terdispersi atau globul tidak boleh mengalami pembesaran signifikan melalui proses kovalens atau penyalutan atau flokulasi atau pengelompokan. Ukuran globul yang stabil dan kecil menjamin sifat fisik dan menampilkan emulsi yang baik. Dan tidak terjadi inversi fase emulsi tipe minyak dalam air M atau A harus tetap berjenis M atau A, dan emulsi tipe air dalam minyak A atau M harus tetap berjenis A atau M. Inversi fase perubahan tipe emulsi akan secara drastis mengubah sifat emulsi seperti viskositas dan volatilitas. Kemudian untuk faktor pemicu ketidakstabilan fisik emulsi, ketidakstabilan fisik terjadi sebagai upaya sistem untuk menurunkan energi bebas permukaan dengan mengurangi luas permukaan kontak antar fase. Pada tipe kestabilan reversibel dapat diperbaiki dengan pengocokan. Untuk creaming, definisi kenaikan atau pengendapan globul fase terdispersi akibat perbedaan densitas ini adalah untuk ketidakstabilan gravitasi dan reversibel. Kemudian ada perbedaan densitas. Semakin besar perbedaan densitas antara fase terdispersi P terdispersi dan fase kontinu P kontinu, semakin cepat globul bergerak sesuai hukum Stokes. Globul ringan naik atau creaming, globul berat turun atau sedimentasi. Kemudian ada ukuran globul besar. Laju creaming berbanding lurus dengan kuadrat jari-jari globul. Globul yang lebih besar memiliki laju pergerakan yang jauh lebih cepat. Kemudian ada viskositas rendah, yaitu viskositas fase kontinu yang rendah atau emulsi encer.
tidak memberikan gaya gesek yang cukup untuk menahan pergerakan globul, sehingga creaming terjadi lebih cepat. Selanjutnya ada flockulasi, yaitu penggabungan globul secara longgar menjadi kelompok-kelompok atau flock tanpa penyatuan lapisan antarmuka. Emulsi yang mengalami flockulasi lebih cepat mengalami creaming karena flock memiliki ukuran efektif yang lebih besar. Pada flockulasi terdiri dari perubahan muatan permukaan, yaitu jika potensial zeta atau muatan listrik di sekitaran globul berkurang hingga di bawah ambang batas tolaknya, misalnya akibat perubahan pH atau penambahan ion. Gaya tarik-menarik ikatan van der Waals menjadi dominan, menyebabkan globul saling menempel longgar membentuk flock. Kemudian ada konsentrasi emulgator, yaitu suboptimal lapisan emulgator yang terlalu tipis atau konsentrasinya tidak tepat dapat menyebabkan gaya tolakan antara globul tidak cukup kuat memfasilitasi flockulasi. Kemudian ada tipe ketidakstabilan irreversibel atau permanen. Ada cracking atau pecah atau pemisahan fase, yaitu rusaknya lapisan antarmuka film emulgator yang diikuti oleh coherence atau penyatuan total globul dan pemisahan total kedua fase. Fenomena ini irreversibel dan menyebabkan emulsi rusak. Kemudian ada penambahan elektrolit, yaitu elektrolit bervalensi tinggi, misalnya Ca2+, yaitu ion kalsium bermuatan positif yang berbentuk ketika atom kalsium kehilangan 2 elektronnya. Dan ada Al3+, yaitu kation aluminium trivalen yang bermuatan listrik positif. Dapat menetralkan muatan emulgator ionik, misalnya emulgator anionik, menghancurkan lapisan emulgator dan memungkinkan globul bergabung atau covalence. Kemudian ada inkompatibilitas, yaitu emulgator penambahan emulgator atau surfaktan yang tidak cocok dengan emulgator utama. Misalnya mencampur emulgator kationik dengan anionik akan menyebabkan kedua emulgator saling menetralkan, merusak lapisan antarmuka. Kemudian ada perubahan pH atau suhu ekstrim. Perubahan pH yang gratis dapat mengubah status ionisasi emulgator yang sensitif terhadap pH. Suhu ekstrim atau pemanasan atau pembekuan dapat merusak film emulgator secara termal atau menyebabkan salting out atau pengendapan garam emulgator. Kemudian ada pengadukan berlebihan, yaitu pengadukan dengan kecepatan geser atau shear stress yang terlalu tinggi dapat merusak lapisan antarmuka yang sudah terbentuk atau memicu covalence. Kemudian ada faktor pemicu lain, ada inversi fase, yaitu terjadi ketika fase terdispersi menjadi fase kontinu, misal M atau A menjadi A atau M, dipicu oleh peningkatan konsentrasi fase terdispersi hingga mencapai titik kritis sekitar 74%. Perubahan jenis emulgator, misalnya dari HLB tinggi ke HLB rendah, atau perubahan suhu. Kemudian ada suhu, yaitu kenaikan suhu menurunkan viskositas dan meningkatkan energi kinetika globul, mempercepat creaming dan coherence. Penurunan suhu dapat memicu kristalisasi atau perubahan viskositas yang tidak diinginkan. Kemudian ada pencemaran mikroba, yaitu mikroorganisme dapat mendegradasi emulgator, terutama emulgator alami seperti gom atau mengubah pH sistem yang secara tidak langsung merusakkan film emulgator yang dapat menyebabkan cracking. Kemudian ada sinar UV atau oksidasi. Paparan sinar matahari atau oksigen dapat memicu oksidasi pada komponen emulsi.
terutama minyak dan emulgator, menghasilkan produk degradasi yang dapat merusak lapisan antarmuka emulsi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.